Jadi kita dalam rangka hari jadi Kesultanan Palembang. Jadi Kesultanan Palembang itu berdiri 3 Maret ya, tanggal 3 Maret tahun 1659. Jadi pada tanggal 3 Maret. Nah, dalam rangka itu malam ini Mandayat bersama beberapa budayawan, para peziarah, kita akan tahlilan ziarah ke Makam Sultan Abdurrahman yang ada di Cinde. Ini dalam rangka kita untuk memperingati hari jadi Kesultanan Palembang. Nah, ini sudah hadir sepertinya Sultan. Sultan sudah datang. Oke. Gelap. Nah, baru kelihatan Sultan. Nah, ada Caca Ahmad juga. Dabah. Didampingi pangeran. Yuk kita mulai ziarah malam ini di sekali lagi kita malam ini ziarah ke makam Sultan Abdurrahman Khalifatul Mukminin dalam rangka memperingati hari jadi Kesultanan Palembang tanggal 3 Maret. Ini tokoh-tokoh budaya tuh, para sejarawan, ada Kerian, Pak Fir, sudah pada hadir. Ya, kita masuk ke dalam. Kita tahlil dulu dalam. Assalamualaikum Sultan Abdurrahman Khalifatul Mukminin, pendiri Kesultanan Palembang yang ada di Cinde. Oke, kita akan mulai tahlil. Assalamualaikum. Yang masih di bawah silakan naik pucuk. Jadi kita tempat masih luas. Beliau inilah Sultan Abdurrahman, Jaturi yang masih di bawah. pendiri dari Kesultanan Palembang sekaligus Sultan pertama Kesultanan Palembang. Jadi tanggal 3 Maret ini hari jadi. Terus. Cik Yudi, ini acara ziarah dalam rangka peringatan hari jadi Kesultanan Palembang. Nah, sekali lagi, jadi kita ziarah ke makam di bawah Sultan Abdurrahman Khalifatul Mukminin. naik ke atas. Kita lihat dulu, ini Sultan sedang baca doa dulu. Sebelum acara mulai, Sultan Awas Diraja lagi kirim Fatihah dulu. Oke, kita mundur dulu. Ini Ki Agus M. Hamid di posisi di Cinde. Itu Sultan.
di ritual pengiriman doa Sultan. Sebelum acara mulai, didoa dulu. Ini adalah Sultan Fawaz Diraja, Sultan Mahmud Badarudin IV. Dipandu doa bersama Pangeran Ratu Agamo. Ini persis di sebelah makam Sultan Abdurrahman Khalifatul Mukminin. Sebelahnya ini adalah gurunya Said Mustafa Ali Tus, dan sebelah itu ada istrinya Permasyuri. Karena besok itu tanggal 3 Maret. Di tanggal 3 Maret itu kita mengenang hari jadi Kesultanan Lembang Salam. Jadi Sultan Lembang Salam itu dibentuk oleh Sunan Abdurrahman. Sunan Abdurrahman Al-Fatul Mubin sebelumnya pada 3 Maret. Nanti akan dijelaskan langsung oleh sejarawan Mas Ari detailnya. Ini jarang-jarang diperingati oleh masyarakat Lembang, kecuali Kesultanan Lembang dalam sejak tahun 2003 kalau masyarakat Kesultanan Lembang. Oke, udah bisa kita mulai ya, Ustadz Mustafa, sebelum mulai ya. Baik. Untuk memandu acara ini kita panggil Raden Heri Mastari. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita semua bisa berkumpul di makam Sunan Abdurrahman Khalifah Mukminin Saiful Imam adalah pendiri Kesultanan Lembang Darussalam, dan ini bagian dari rangkaian acara peringatan yang ke-357. Yang terhormat Paduka Yang Mulia Sultan Mahmud Badarudin Djaya Wikromo, Raden Muhammad Fawaz Diraja SH MKM. Ada juga rekan Cana. Juga saya ucapkan selamat datang juga kepada Rian, Raden Rian. Jangan dikatakan ini bule orang Palembang. Inilah beliau, Raden Rian. Suatu kebahagiaan malam ini, dan ini untuk pertama kali dalam Kesultanan Palembang Darussalam mengadakan acara zikir dan tahlil terpengaruh atau terobsesi dengan gayanya saudara kita Sarkup, singkatan dari Sarjana Kubur, adalah komunitas orang-orang yang berpetualang di seluruh Indonesia ke makam-makam para pahlawan pejuang Islam di seluruh Nusantara. Malam ini juga kami sampaikan terima kasih kepada ibu-ibu dari Sarkup yang ikut berkenan hadir dan juga membawa oleh-oleh untuk yang kita nikmati malam ini. Baiklah, untuk acara selanjutnya, untuk mengawali semua kegiatan ini, kita mintakan sambutan Yang Mulia Sultan Mahmud Badarudin Djaya Wikromo, Raden Muhammad Fawaz Diraja SH MKM. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah.
di sini diberi nikmat kesehatan, nikmat waktu, nikmat kemuliaan, bisa bersita bersama kami. Kami hormati di sini dari Sarkup, ada Kusudi, dan juga yang lainnya semua. Seperti kami, ada Ustaz Mustafa, ada Ustaz Mas'ud, ada Pangeran Suryo Febri, dan juga yang lainnya ada Syarian, ada Rian, ada juga tadi Carna sudah izin ya, ada keluarganya meninggal, jadi dia ke sana. Dan juga siapa lagi di sini tidak bisa saya sebutkan satu, ada Cahayari Mastari LC, ada Ali Goy yang jadi kita sengaja memperingati tahun ini untuk Kesultanan Palembang Darussalam, ingin mencoba dengan bagaimana kita berziarah di malam hari di tempat yang kalau siang ramai, malam ramainya beda. Bukannya yang ini ganti shift, shiftnya beda. Nah, jadi kita sebagai makhluk dari para Allah, bukan hanya kita sendiri yang berada di sini, tapi ada juga yang lain yang bersama kita yang harus kita ingati. Selain itu, kita berada di sini untuk mengenang bahwa pada tahun 1666, 360 tahun, 357 tahun yang lalu, Kesultanan Palembang diproklamirkan, di mana tahun 2023 ini merupakan kita langkah awal untuk mengembangkan kembali Kesultanan Palembang Darussalam. Mungkin banyak sekali hal-hal yang anak cucunya tidak ketahui mengenai Kesultanan Palembang Darussalam. Tapi selain itu, kita di sini mengenang kembali bahwa tanpa jasa-jasa yang ada di sini, Palembang tidak akan sebesar ini. Kita tidak akan berada di kota yang namanya Palembang Darussalam, kota Palembang. Mungkin kota ini tidak akan menjadi kota Palembang namanya, ataupun kita tidak tahu kalau tanpa ada jasa-jasa mereka, leluhur kita. Karena beliau-beliau inilah yang kemudian menjadikan Palembang besar. Kita memang sebagai anak cucu banyak yang sedih, kenapa sekarang seperti ini? Apakah dosa anak cucu atau memang kita telador mengikuti hawa nafsu karena Makam Sultan Abdurrahman. zaman kolonial Belanda itu kan kita diadu domba karena hawa nafsu kita sendiri, atau juga karena kita ini sejatinya manusia harus menerima takdir dari Allah, atau kita terlalu ria pada masa lalu, kita nggak tahu juga. Karena kita juga sadar bahwa Allah yang membolak-balikan segala sesuatu. Kalau kita bayangkan kerajaan besar seperti Fir'aun aja, Mesir, kemana sekarang jejaknya? Kerajaan besar Nabi Sulaiman yang katanya konon harta melimpah, teknologi besar, kemana sekarang jejaknya? Apakah kita tahu? Kita nggak tahu, karena itu sudah takdir Allah yang berikannya. Karena Allah lah yang akan membolak-balikan segala sesuatunya. Karenanya di sini kita pada saat ini
bermunajat pada Allah di tempat yang nikmat ini dan nyaman ini, supaya Allah meninggikan derajat kita dan tidak mencabut nikmat kita seperti pendahulu-pendahulu kita yang tidak kita ketahui di mana nikmatnya. Demikian dari kami, terima kasih semuanya sudah datang. Semoga dengan kegiatan ini menambah silaturahmi dan membuat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Yang Mulia yang telah menyampaikan dua patah kata sebagai sambutan untuk acara kita malam ini. Selanjutnya, seperti ada hadis yang mungkin bisa saya ambil sedikit kesimpulan. Diciptakan manusia berbangsa-bangsa, bersuku untuk saling kenal dan mengenal satu sama lain. Malam ini kita kelahiran dari ujung Sumatera dengan ujung Jawa ditemukan dalam majelis ini untuk saling mengikat diri dan bersilaturahmi, berharap suatu saat ini merupakan jadi saudara dalam satu Islam. Kepada Gus Rudi, kami mintakan untuk berdiri dan juga dimintakan kepada Yang Mulia Raden Muhammad Pawas untuk menerima Muhammad Pawas mewakili dari keseluruhan pangeran, merupakan kita satu sama lain adalah saudara. Waktu kami persilahkan. Ya, bagian dokumentasi tolong diambil mana yang cukup sakral ini. Tolong dibantu Pangeran Rasid. Ya, selamat. Allahu Akbar. Terima kasih, kami persilakan duduk kembali. Selanjutnya, acara keempat, kami minta kesediaan Bapak Pangeran Kemas Ari Panji untuk sekilas pembacaan manaqib Sunan Abdul Rahman sejarah berdirinya Kesultanan Palembang Darussalam. Kami persilakan. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya muliakan, Yang Mulia Sultan Mahmud Badarudin IV Jaya Wikramo, Raden Muhammad Pawas Diraja. Yang saya muliakan Mufti Kesultanan Palembang Darussalam, yang kami tuakan dan yang kami muliakan juga Masud Pangeran Muhammad atau Pangeran ya, Pangeran Masud kan. Kemudian para pangeran yang lain, ada Pangeran Ferdi, Pangeran Rasid, dan yang lain-lain mungkin ada Ustaz Faisal juga baru hadir tadi, baru terlihat tadi. Kemudian terkhusus nama-nama mungkin yang belum bisa saya sebutkan, dan terkhusus lagi keluarga besar kita yang baru bersilaturahmi dari komunitas Sarkum ya, sarjana dari komunitas ini. Ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan kesultanan nanti akan selalu bersinergi dengan Sarkum, dan tentu juga
harapan dari yang mulia tadi ada dari komunitas-komunitas yang lain juga. Baik, kita sudah berada di sebuah situs sebenarnya ya, sebuah tempat yang sebenarnya kalau kita di sini mengingatkan kita ke masa yang lalu. Jadi tampak berdiri di belakang kita ini bangunan, ya, kemudian sekelilingnya juga kita bisa lihat. Nah, inilah Sultan Palembang. Sultan Palembang yang kita kenal kalau sehari-hari atau selama ini kita kenal dengan panggilan Sultan Abdurrahman. Di sebelah kirinya ada guru, kemudian di sebelah kanannya ada istri atau permaisuri. Dan di sekeliling ini adalah keluarga, ya, zuriat dari Kesultanan Palembang Darussalam. Karena ini dalam rangka milad hari ulang tahun berdirinya Kesultanan yang ke-357. Nah, nanti kalau Bapak Ibu sekalian baca di beberapa literatur dan berita-berita yang lain, mungkin akan ada beda. Karena biasanya dalam online itu disebutkan 1659 sampai dengan 1706. Sementara kita di Kesultanan Palembang itu punya catatan tanggal hari lahirnya Kesultanan ini ada 3 Maret 1666. Jadi kalau di beberapa catatan-catatan di online bisa dibaca di YouTube, baca di Google dan sebagainya, itu kan 1659. Terus kita menetapkan 3 Maret 1666, nanti kan bingung jadinya. Nah, mungkin dengan hadirnya hari ini bisa mencerahkan. Jadi kita mulai saja. 1659 itu adalah ketika Yang Mulia Sultan Abdurrahman ini melanjutkan estafet pelimpahan kekuasaan dari saudaranya yang hijrah ke Sakotigo. Jadi sebelum beliau itu ada raja yang bernama Pangeran Sidaing Rejek. Ada juga yang bacanya Rojak dengan ada tulisan huruf Arab lagi ya, tapi kita ambil yang umum aja lah, Sidaing Rejek. Beliau hijrah ke Sakotigo. Jadi nanti kalau rombongan komunitas Saku mau ke sana, itu adalah pendahulu dari beliau. Nah, pada waktu itu kita masih berbentuk kerajaan Palembang, belum kesultanan. Jadi itulah batas akhirnya kerajaan Palembang. Ya, terakhir di Pangeran Sidaing Rejek, kemudian beliau melimpahkan kekuasaannya kepada adiknya dan dia hijrah ke sana. Banyak di berita-berita online dibilang melarikan diri. Nah, ini ada kisah sebenarnya. Ada kisah. Dulu dibentuklah yang namanya hubungan dagang dengan VOC. 1600 kan VOC sudah masuk ke Indonesia. Masuk ke Indonesia termasuk juga ke Palembang, dan VOC membuka kamar dagang. Dan yang ada perjanjian pada terjadilah jual beli dan sebagainya. Nah, itu hubungan dagang. Lama-kelamaan ini ada niatan yang beda dari mereka ini ingin menguasai. Nah, terjadilah perseteruan antara Palembang dengan VOC, belum dengan Belanda, VOC pada waktu itu. Karena yang masuk ke Indonesia awal-awalnya itu adalah para pedagang. Kemudian para pedagang ini berhimpun menjadi sebuah perkumpulan namanya VOC. Nah, setelah masuk, ini terjadi sebuah peristiwa. Tercatat di sini, pada waktu itu VOC menggantikan pemimpinnya, yaitu Cornelis Ortes, atau orang kita nyebutnya Kapiten Panjang, yang tadinya dicadangkan untuk jadi perwakilan di Jambi sebenarnya. Namun ditunjuklah di Palembang, dan ketika Ortes datang 2 kali di bulan Juli tahun 1658 ke Palembang, yang terakhir dia menahan beberapa kapal di antaranya milik Putra Mahkota Mataram yang terjadi bentrokan. Nah, kemudian pada tanggal 22 Agustus tahun 1658 itu, beberapa bangsawan Palembang menemui dari rombongan VOC ini, mempertanyakan kenapa ini ada sandra dan sebagainya. Nah, ini ada kisru. Dan terakhir terbunuhlah si Kapiten Panjang ini.
Dan kemudian berlanjut tahun 1659 nanti istana kita dibakar sebagai bentuk alasan dari pihak Fikusi. Makanya ada pembumian besar atau pembakaran Keraton Kutogawa. Nah, keraton pertama kita itu namanya Keraton Kutogawa. Di mana posisinya? Yaitu sekarang berada di bawah tower di situ. Yang sekarang towernya ada 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, yang pertama itu berdiri di atas bekas keraton kita. Setelah itu, karena perseteruan ini terus berlanjut, akhirnya Pangeran Sidrajat memilih untuk hijrah dan untuk jangan sampai terjadi kekosongan kekuasaan sebelum ada pergantian sultan yang baru, diserahkanlah kepada adiknya. Itu ceritanya. Nah, kemudian Sultan Abdurrahman ini selama memerintah mempersiapkan ya menghadapi VOC, mempersiapkan pemerintahan, jalannya biasa kan seperti itu yang namanya apa istilah kalau sekarang PLT misalnya ya, jalan seperti itu mempersiapkan diri. Nah, baru pada 3 Maret 1666 beliau menyatakan dan memproklamasikan kesultanan. Nah, sejak zaman beliau inilah kerajaan dirubah menjadi kesultanan. Artinya mempertegas bahwa kami adalah kerajaan Islam. Mempertegas menjadi sebuah kerajaan Islam dengan nama Kesultanan Palembang. Kalau dulu kerajaan Palembang, sekarang kesultanan. Kalau sudah jelas-jelas kesultanan, pasti yang memimpinnya sultan. Kalau sudah sultan, pasti dia nafasnya, bentuk negaranya adalah kerajaan Islam. Seperti itu. Jadi ini semacam, makanya di beberapa catatan, beberapa itu disebut beliau ini adalah proklamator. Bukan proklamator Indonesia, tapi proklamatornya Kesultanan Palembang. Mendiri, makanya dia dikenang sebagai pendiri. Nah, kita ngambil tanggal 3 Maret 1666 itulah yang menjadi dasar kita Kesultanan Palembang. Dulu dilakukan oleh orang tua dari Yang Mulia CB3 itu melakukan milad setiap tahunnya itu memperingati dari tanggal 3 Maret 1666 dan memang ada catatan dalam naskah-naskah Palembang. Yang ini tidak muncul, tapi di dalam catatan-catatan sejarah langsung saja orang melihat 1659. Memang tidak salah juga sebenarnya karena 1659 itu estafet dari kakaknya tadi, ya kan? Tapi belum menjadi secara resmi menjadi sultan. Baru meneruskan dulu gitu loh. Nah, baru istilah kalau kita diproklamasikan dilantik sama 3 Maret. Nah, itulah dasar kita kenapa kita memperingati setiap tahun dan kita hitung. Dan tahun ini jatuh pada besok dan nanti pergantian malam, besok berarti 357. Jadi kalau besok ditanya kan, oh tahu ceritanya Cak ini ngapa dia 357. Diambil dari tanggal 3 Maret 1666. Tapi kalau kita ngambilnya berdasarkan 1659 ketika dia melanjutkan estafet ya lebih tua lagi berarti. Seperti itu. Tapi kan tidak ada tanggalnya di situ. Nah, di sini pas ada tanggal, ada bulan, ada tahun. Makanya dijadikan hari ulang tahun. Atau yang dalam Islam disebut dengan milad. Oke, Bapak Ibu selanjutnya, beliau ini memimpin Kesultanan Palembang dan di masa beliau ini ya penuh perjuangan artinya karena baru memproklamasikan merubah kiblat dari kerajaan yang tidak bernafaskan, maksudnya tidak ditetapkan, kemudian ditetapkan, kemudian Quran dan hadis menjadi pedoman, ya semuanya bernafaskan Islam. Nah, dari beliau ini sampai ke anak cucunya semua kerajaan-kerajaan itu maka gelar sultan itu dipakai. Nah, nisbah atau ijazah sultan itu didapat dari kerajaan Turki, ya karena dulu untuk menganukan sultan itu dari Turki ijazahnya, ya hampir di seluruh Nusantara dan dunia juga dari seperti itu. Sampailah beliau memimpin sampai dengan 1706, kemudian baru nanti dilanjutkan oleh sultan-sultan yang berikutnya. Jadi kalau kita lihat ya banyak ya kalau kita mau bacakan nama-namanya. Misalnya kita mulai saja dari pertama beliau yaitu Sultan Abdurrahman Khalifatul Mukminin Sayyidul Iman. Jadi nama gelarnya panjang.
Nah, sebenarnya nama beliau ini adalah nama kecil, nama lahirnya dipanggil dengan Abdurrahim. Kakaknya yang Abdurrahman yang ke Sakotigo tadi. Karena beliau melanjutkan dan diberikan izin, maka diambillah nama kakaknya menjadi nama gelar dia. Jadi Sultan Abdul Rahman. Di dalam catatan naskah-naskah Palembang juga disebut dengan Sultan Jamaluddin. Ini yang tidak muncul. Karena raja-raja sebelumnya itu menggunakan istilah Sultan Jamaluddin Mangkurat. Mangkurat 1, Jamaluddin Mangkurat. Itu masih ada pengaruh dari Mataram, ya, gitu. Nah, sampai ke beliau, dia menyetop. Ke berikutnya kita tidak lagi memakai nama Sultan Jamaluddin. Makanya dia proklamasikan berbarengan dengan mendirikan kesultanan, menjadi Kesultanan Palembang. Kemudian dia memakai gelar Sultan Abdurrahman Khalifatul Mukminin Sayyidul Ibu. Kalau dari nama udah jelas sekali ya, bahwa dia adalah kerajaan Islam. Nah, setelah beliau nanti digantikan oleh Sultan Muhammad Mansur Jayo Ilago yang tepat berada di sebelah Musi berapa dia di 6, ya kan. Kalau kita naik jembatan Musi 6 itu di sebelah kirinya ada kebun gede, ada wongnya. Nah, di situ Sultan Muhammad Mansur, kemudian nanti dilanjutkan oleh Sultan Agung Komarudin. Nah, Sultan Agung ini adanya di Satu Ilir. Besok tanggal berapa itu kita ada ziarah ya Sultannya? Tanggal berapa Sultan? 19 ziarah kubro. Jadi kesultanan bersama para ustadz dan para kiai dan juga itu yang ada di Satu Ilir dari Palembang Namo namanya. Itu mengadakan ziarah kubro. Jadi kita undang lagi kalau nak meramaikan. Silakan nanti hadir. Ya. Nah, itu biasanya pagi atau itu ya. Nanti di-share aja lah nanti undangannya. Kemudian baru dilanjutkan oleh Sultan Mahmud Badarudin Jayo Wikramo yang makamnya ada di Kawatepurut. Nah, kebetulan nama ini sama dengan yang mulia yang sekarang, Sultan Mahmud Badarudin Jayo Wikramo. Supaya untuk membedakan, jadi kita ini punya sultan-sultan yang namanya berulang-ulang. Ya, Sultan Mahmud Badarudin Jayo Wikramo dan Sultan Mahmud Badarudin Raden Hasan atau Pangeran Ratu. Kemudian ayah dari yang mulia Sultan Mahmud Badarudin Prabu Diraja. Yang kemudian ini Sultan Mahmud Badarudin Jayo Wikramo juga sama. Nah, kemudian para sejarawan, para pencatat sejarah itu bersepakat untuk memberi tanda supaya tidak keliru. Makanya ada SMB 1, ada SMB 2, ada SMB 3, dan ada SMB 4. Berbeda dengan di Jawa. Kalau di Jawa, Hamengkubuwono 1 sampai ke 10 misalnya, itu memang anak, cucu, anak begitu ya, langsung. Kalau ini tidak. Kemudian namanya sama, tapi jaraknya jauh gitu. Maka yang tua disebut 1, 2, 3. Begitu juga dengan Sultan Ahmad Najamuddin nanti setelah beliau-beliau ini. Ada Sultan Ahmad Najamuddin Adikusumo, ada juga Sultan Ahmad Najamuddin yang lain nanti. Nah, itu juga diberi 1, 2, 3, dan 4 seperti itu. Jadi maksudnya memang ada yang protes nih, tidak ada di naskah angka 1, 2, 3. Betul. Kalau nama yang tadi saya sebutkan Sultan Mahmud Badarudin Jayo Wikramo. Dan nama ini sekarang sudah diabadikan menjadi nama Masjid Agung. Jadi Masjid Agung yang kita kenal sekarang ini di pusat kota itu dinamakan Sultan Mahmud Badarudin, Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jayo Wikramo. Mengambil dari nama sultan kita. Kenapa? Karena ada kaitan sejarahnya. Karena pada masa beliau Masjid Agung itu dibangun. Jadi tidak asal menempelkan nama. Jadi kalau kita ingin menandahkan nama dan lain sebagainya itu memang harus ada sejarahnya. Bukan asal buat gitu. Orangnya kan kadang-kadang asal nempel. Tidak tahu sejarahnya bagaimana. Nah, kalau ini kan jelas. Gitu. Kenapa beliau diberi gelar atau diberi status Bapak Proklamator, Bapak Proklamasi, Sultan Proklamator, Sultan yang memproklamasikan kesultanan. Nah, seperti itu. Memang ada dasar seperti itu. Baik Bapak Ibu, lanjut sampailah nanti terakhir kesultanan itu, kalau saya bacakan panjang ini ya, karena tadi diminta pendek saja, sampai ke Sultan Mahmud Badarudin II, masa kesultanan kita itu. Nah, di masa Sultan Mahmud Badarudin II ini ada beberapa sultan yang bergantian.
SMB2, kemudian kepada saudaranya kita lagi Sultan ada di Ahmad makam Hajimuddin Kusidiauddin, Sultan kemudian Abdurrahman SMB2 Khalifah mengangkat Muhammad anaknya, Penting kemudian Sultan Ahmad Hajimuddin mengangkat anaknya juga dengan gelar yang sama, sama-sama Sultan Ahmad Hajimuddin, makanya diberi beda, ada ujungnya gitu ya. Nah, terakhir oleh Belanda semua di SMB2 dan anaknya Putra Mahkota ini dibuang ke Ternate. Untuk yang Kusidiauddin tetap berada di Palembang, tapi tidak lama setelah sudah keadaan bisa dikuasai dan aman juga ditangkap dan dibuang juga. Ya, jadi akhirnya semua sultan-sultan yang terakhir itu semuanya dibuang di pengasingan. Nah, terakhir dirubah pola pemerintahannya dari yang namanya Kesultanan Palembang menjadi Keresidenan Palembang 1823. Jadi resmi Belanda menggantikan pemerintahan itu menjadi pemerintahan di bawah naungan pemerintahan Belanda langsung dengan menunjuk seorang residen. Residen itu setingkat gubernur, lebih dikit lah seperti itu ya, setingkat itulah. Menunjuk seorang residen. Residen pertamanya bernama Van Sevenhoven, yaitu rumah dinasnya yang sekarang menjadi museum SMB2 yang di belakang Mempra. Itu rumah dinas. Tapi itu perlu diketahui sebenarnya itu adalah Keraton Kuto Keci dulunya. Jadi ada Keraton Kuto Keci di dalam benteng yang BKB yang sekarang kita kenal itu Kuto Besar. Jadi memang namanya itu. Di sini sebenarnya Kuto Keci, di sini Kuto Besar. Atau nama lainnya Kuto Lamo dan Kuto Baru. Kuto Anyar kalau di Wong Palembang. Kuto Lamo dan Kuto Anyar. Nah, tapi yang terkenal Kuto Besarnya, Kuto Kecinya Lepo. Padahal Kuto Keci ini dirubah oleh residen, oleh pemerintah Belanda pada waktu itu dibangunlah menjadi rumah dinas dan sekaligus kantor dari residen. Itulah Keresidenan Palembang. Maka berakhirlah Kesultanan Palembang di 1823. Nah, kita hitung sama-sama, berarti kalau mau ngambil dari dia peralihan dari kakaknya 1659, kalau diambil dari proklamasi itu 3 Maret 1666 sampailah Kesultanan itu berada di tahun 1823, hampir 200 tahun seperti itu. Nah, kemudian kita dikuasai oleh kolonial sampai kita merdeka, kemudian dikuasai oleh pemerintah Republik Indonesia, kemudian seluruh hak wilayah itu dikuasai oleh pemerintah dan diberikan, termasuk BKB diberikan pemeliharaannya kepada TNI sekarang ini. Nah, tidak dikembalikan lagi kepada Zuriat karena dengan alasan dulu sudah dibubarkan oleh Belanda. Ingat loh, dibubarkan oleh pemerintahan Belanda. Bukan kita yang membubarkan diri, tapi dibubarkan. Sultannya diasingkan, dibuang, kerajaannya diambil alih, yang mau tunduk dengan mereka diajak, yang nggak mau tunduk dikejar, dibunuh dan lain sebagainya. Makanya jangan heran nanti pada masa itu mulai banyak ekspansi pelarian orang-orang bangsawan Palembang ke daerah sejak itu. Karena apa? Karena pilihannya dua, mau tunduk atau tidak. Nah, yang tidak mau tunduk tentu lari. Nah, makanya jangan heran kalau ketemu di Pakawang ada orang Palembang misalnya ya. Di Oki ada orang Palembang, di Linggau ada orang Palembang, di Musi Banyuasin ada orang Palembang. Mereka menyebar melari dan di sana dia membuat zuriat-zuriat lagi, keturunan-keturunannya. Termasuk yang dibuang secara resmi kayak Sultan tadi yang ke Ternate dan sebagainya itu. Juga membuat zuriat di situ. Artinya zuriatnya tetap ada. Meskipun kerajaan atau kesultanannya dihapuskan, zuriatnya tidak hilang. Makanya pas tanggal 3 Maret 2003, seluruh masyarakat Palembang ini kangen bahwa kita harus kembalikan lagi marwah Kesultanan Palembang dan kita bentuk lagi dengan versi yang berbeda. Kalau dulu dibentuk kesultanan sebagai kesultanan yang memerintah dan punya wewenang kerajaan sebagai negara, kemudian tahun 2003 kita bentuk lagi melalui majelis adat dan sebagainya, itu dibentuklah menjadi kesultanan lagi dan diangkatlah Prabu Diraja menjadi sultan untuk mengurusi adat dan budaya ini. Karena kita kan tidak punya khalifah, tidak punya pemimpin yang mengatur tentang budaya, karena tergerus oleh masa. Jadi sejak 2003, pas tanggalnya sama loh, 3 Maret 2003, 3 Maret 1666. Nah, kebenaran sama, dilantiklah Prabu Diraja, ayahanda dari Sultan Mahmud IV yang sekarang. Nah, kemudian beliau wafat 2017 kemarin dan diteruskan dengan
Yang Mulia Sultan Mahmud Badarudin IV Jaya Wikramo. Dan beliau ini sudah dinobatkan menjadi Putra Mahkota tahun 2010 di depan Museum SMB 2 tadi. Berbarengan dengan saya, alhamdulillah dengan Pangeran Suryo juga, dengan Febri, kami berdua mendapat gelar Pangeran Suryo pada waktu itu. Sangat berbahagia, mengucapkan terima kasih. Jadi terkenang ini dengan almarhum. Ya, jadi berbarengan dengan Yang Mulia, beliau dinobatkan menjadi Putra Mahkota 2010 dan kami mendapat gelar Pangeran. Mungkin itu saja, sudah tidak aneh mengenang itu ya. Jadi itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ke Mas Ari Panji, Pangeran Suryo, yang telah menyampaikan manakib atau sejarah dari Kesultanan Palembang Darussalam. Dalam hal ini kami sampaikan terima kasih kepada para undangan yang telah hadir di sini dan sama-sama kita mendengarkan sejarah atau manakib dari apa yang diceritakan oleh Mas Ari Panji yang adalah dosen Universitas Negeri Palembang. Kepada beliau kami sampaikan terima kasih. Selanjutnya kita menginjak kepada acara kelima, yaitu pembacaan Al-Fatihah dipandu oleh Mufti Kesultanan Palembang Darussalam, yaitu Yang Mulia Ustaz Pangeran Muhammad Ki Agus Mustafa, dilanjutkan dengan pembacaan surah Yasin. Kepada beliau kami persilakan. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته وكافة الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين لآبائنا وحالنا ولجدتنا وجدتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الله وخصوصا إلى روح الرحمن خالقة المؤمنين سيدنا وإلى روح سلطان وإلى روح سلطان جاي Ilahu Sultan Muhammad Raden Hasan, Ilahu Sultan Muhammad ketiga Raden Musabi Waria Jadatina Wajadatina Wajami Muslim Muslimat wa Mu'minin wa Mu'minat Syai'ulillahi walahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم تنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء